subscribe Berita Surakarta. Awalnya punya ide gambar tokoh-tokoh politik dengan karakter seperti itu apa mas? Itu sebenarnya random thing aja sih. Pas waktu 17-an kemarin saya bingung buat konten apa kan, terus muncul pas jam 1 malam ada pikiran kalau saya mau buat gimana kalau politisi memakai baju-baju kekinian, dan ternyata cocok. Terus ya udah. Responnya gimana mas dari netizen? Atau mungkin politisi yang bersangkutan? Oh, kalau respon kalau dari netizen 90% positif. Sejauh ini yang sudah didesain siapa sebenarnya? Pak Jokowi, terus Bu Mega, terus Pak Ganjar, Pak Anies sama Pak Prabowo. Yang baru ini Mas Gibran. Kalau Mas Gibran dengan karakter seperti apa mas? Kalau Mas Gibran tadi buat karakter seperti dia memakai cosplay Naruto. Alasannya apa? Ya kayak kan Naruto kan itu anak dari Hokage kan. Istilahnya kalau di Naruto itu kayak pemimpin di Naruto kan. Nah itu penggambaran kalau di sini tuh dia anak pemimpin di Indonesia gitu. Satu tokoh berapa lama mas untuk membuat itu? Itu satu misal per karakter ya, itu 1 hari. Ya 1 hari, kadang 2 hari. Oh kalau Pak Ganjar kemarin kan itu dia pakai style ala-ala rapper Amerika dengan postur dia yang tinggi. Saya rasa cocok untuk dipakai oleh Pak Ganjar. Terus Pak Anies kemarin kenapa soft boy ya, dengan warna-warna yang pastel, dan kebetulan dia komen itu baju yang dipakai saya ketika di Tokyo seandainya saya tidak pulang ke Indonesia. Kebenaran ya, apa yang dipakai sama Pak Anies itu sama yang apa yang saya buat. Terus Prabowo ya, kalau Pak Prabowo saya ngikutin karakteristik kan, dia kan Menteri Pertahanannya dengan style full black, terus pakai jaket bomber, kayak melambangkan ketegasan aja sih. Pak Jokowi? Kalau Pak Jokowi itu dari style rapper namanya Tyler the Creator. Dia itu memakai pakaian warna-warni, dominan formal, cuman
warnanya ya seperti apa yang saya unggah di Instagram saya. Harapan saya sebenarnya nggak mengarah ke politik sih. Cuman harapan saya karena di Solo belum terwadahi, satu itu, kedua jauh dari kata apresiasi juga. Karena saya menyadari teman-teman banyak potensi di sini, cuman belum kelihatan saja gitu. Dan kemarin kan saya sempat lihat podcastnya Mas Kaisang ngundang Pak Sandiaga Uno. Nah, di situ ada potensi dari UNESCO kalau kandidat Creative City setelah Bandung sebagai desain itu Depok dan Solo. Nah, harapan saya semoga Solo menjadi Creative City. Itu berarti dengan memunculkan tokoh politik itu dan karya itu ini ya, biar industri kreatif di Solo bisa lebih dilirik dan diapresiasi. Benar. Dan semoga para pelaku seni seperti saya pada melek lah, intinya pada termotivasi untuk membuat hal baru. Karena yang saya buat itu termasuk hal baru juga di sini. Kayak mereka nggak harus foto, nggak harus mengeluarkan biaya buat wardrobe dan lain-lain. Tapi saya bisa membuat apapun. Kalau kan itu tokoh-tokoh yang digambarkan itu kayak keluar dari karakter aslinya gitu. Karakter yang tiap hari pakainya nggak kayak gitu, tapi dibikin keluar dari karakter yang sehari-hari. Nah itu ada ketakutan nggak sih Mas, misalnya tokohnya nggak berkenan atau mungkin dianggap tidak menghormati atau gimana? Oh, nggak ada sih kalau soal ketakutan, karena saya bertujuan untuk membuat karya dan di situ semua aputan saya, semua karya saya jelas sekali tidak ada unsur penghinaan atau melecehkan dan lain-lain. Cuman itu kan karya kan multi tafsir kan. Ya dari perspektif masing-masing kan orang bisa menilai, mengapresiasi, bahkan membenci juga. Dan itu ya Mas, justru sebenarnya membuat karakter seperti itu membuat kita memandang tokoh itu bisa lebih cair gitu. Iya, benar. Dan dia sebenarnya bisa punya karakter memakai hal-hal yang di luar dari karakternya. Ya, itu bisa jadi ini sih contoh buat brand-brand lokal yang belum membuat pakaian seperti itu. Dan bisa menjadi referensi mereka kan. Karena produk lokal pun kan basic, cuman jaket, terus t-shirt biasa gitu. Kalau saya lihat ya sampai sekarang belum ada hal baru di sini. Kayak mendobrak fashion yang sekarang ada ya. Ya itu kan juga mendobrak UMKM juga kan di situ. Mas boleh cerita latar belakangnya Mas Buda sih? Saya belajar desain dari 2008. Itu waktu kelas 5 SD. Saya dikenalkan oleh, di kampung saya itu ada namanya Taman Cerdas.
Nah di situ ada edukasi tentang desain. Saya tertarik untuk mempelajari. Terus selang sebulan mama saya membelikan saya PC untuk belajar di rumah. Nah karena krisis ekonomi, PC-nya itu dijual, saya pindah ke warnet untuk belajar. Teman-teman saya pada Facebookan, ngegame atau apapun lah itu. Tapi saya tiap hari belajar desain. Mulai SMP saya direkrut sama kayak vendor lah untuk membuat request dari klien. Dari situ saya sudah mulai bekerja. Terus ya dari awal saya basicnya freelance. Terus 2017 sampai 2021 kemarin saya mencoba ikut orang. Cuman balik lagi basic saya nggak bisa ikut orang. Dan ternyata nggak ikut orang itu saya bisa explore banyak. Kan kalau ikut orang kan kerja harus 8 jam. Nah sedangkan misal freelance, kalau misal freelance saya bisa kerja cuman 3 jam dan 5 jamnya buat ekspor apa ya, seperti membuat karya-karya tersebut. Kalau sejauh ini yang udah mungkin dipakai sama brand atau yang apa, mungkin buat portofolionya Mas, yang mungkin cukup bisa dibanggakan apa Mas? Kalau portofolio saya dari dulu kan saya basicnya fashion designer. Itu menurut saya sudah berbobot sih. Makanya saya membuat sepatu, mendesain sepatu dari nol. Kayak seperti bahan solnya dari rubber, ntar pemilihan materialnya dan lain-lain. Mungkin yang klien yang boleh disebut misalnya karya saya udah dipakai di brand siapa? Oh kalau lokal Famous, terus Feeling Street, terus kalau di sini kan saya pernah di Better Days, itu dulu banget tahun 2017. Kalau yang di luar negeri ada Mas? Klien dari Ada. Kalau di luar negeri kebetulan ada langganan saya, orang Miami. Itu udah setahun sama saya. Tapi basicnya dia desain streetwear. Dan sehari rata-rata saya membuat 3-5 desain. Terus ya banyak lah kayak orang Swiss itu juga langganan juga. Terus malah orang Malay juga ada satu orang yang langganan. belajar memang murni otodidak atau ada Iya. juga belajar formal? Saya otodidak dan sempat ikut kursus, dan ternyata kursus itu basic. Maksudnya itu yang saya pelajari dari dulu gitu. Oh. Saya kira kan saya mendapat hal baru, ternyata malah apa yang terulang lagi gitu loh. Terus semenjak itu ya Saya belajar sendiri ya. Berkembangnya malah ikut orang itu tadi, ikut orang yang tadi yang berapa, berdua. Ikut orang 2017 sampai 2021. Jadi berkembangnya di situ. Saya cuman ambil ilmunya, kayak workflow-nya gimana mereka, saya terapkan sampai sekarang untuk freelance. Kan freelance kan biasanya kan nggak mesti ya, makanya minggu ini berapa, minggu ini berapa. Tapi sekarang ya alhamdulillah bisa stabil.
Satu karya range-nya berapa? Kalau satu karya $50 itu sekitar 700-an. Itu bukan semua gitu atau Enggak, beda-beda. Itu start 50. paling mahal berapa? Pernah? Paling mahal pernah kalau dirupiahin itu sampai 8,5. Ada spesifikasi fashion tertentu nggak mas? Misalnya ke streetwear atau apa? Atau explore semua genre? Semua. Semua genre. Saya membuat fashion, terus aset-aset desain seperti font. Oh, Saya menjual semuanya aset-aset yang diperlukan oleh para desainer. Susah nggak mencari inspirasi mas? Gimana? Susah nggak mencari inspirasi itu berapa lama? Kalau sejauh ini enggak sih, karena udah keterbiasaan dari kecil. Dan saya tipikal orang yang nggak bisa diam, nggak bisa gabut intinya. Jadi ya kalau misal diem dikit kayak langsung kepikiran, oh buat ini ya, buat ini ya, buat ini ya, gitu. Subscribe Berita Surakarta.